menyusul ya, tahun depan pasti insya Allah menyusul ujian. Amin. Jadi besok Sabtu sama Minggu ujian ya, di KDI. Jadi mohon doanya. Udah siap semuanya? Gue siap lagi ya. Berapa orang? Oke, buka dulu bukunya. Buku yang kita sekarang berapa ya? Saya lupa. Coba saya. Oh iya, ini permohonan akhir kita ya. Ini permohonan akhir kita, jadi sebelum UAS ya. Jadi harap diperbaiki, jadi UASnya nanti sampai pelajaran depan nih. Jadi pelajari. Silahkan. Ini dalam ya. Yuk kita buka bukunya. Buka buku ekonominya halaman, tak salah dulu. Saya bukunya di masih kecil soalnya Mbak Eri. Masih kecil Mbak. Kemarin 128 ya. 129. Oke. Oke, kita mulai dari halaman 136 deh. Tolong dulu yang kemarin. Coba bukunya halaman 136. Oke, kalau buka bukunya halaman 136. Udah dibuka semuanya bukunya? Sudah? Halo? Halo? Halo semuanya? Bisa dengar ya? Bisa dengar suara saya ya? Coba bukunya dibuka halaman 136. Sudah belum? Saya tunggu dulu deh. Apa ada yang balas? Sudah belum? Halo Mbak Mbak? Baik, Berlin, Mbak Sri, Mbak Oni. Sudah bukunya dibuka? Oke. Oke.
Ya ini ya, ini namanya bank ikhtisaran. Bilangnya itu apa ya? Pemindah bukuan. Karena kemarin kita udah belajar transaksi ya. Transaksi kemudian di halaman sebelumnya kan kita udah belajar transaksi. Jadi kita catat setiap transaksi yang di debit apa, yang di kredit apa. Kemudian selama 1 bulan itu, bulan Januari itu, kita kumpulin semuanya sesuai dengan nama akunnya. Kan ada kas ya, ada perlengkapan, ada peralatan ya kan. Kita kumpulin semuanya. Yang kas semua. Yang perlengkapan semua. Peralatan juga gitu, peralatan semua. Coba ya kita lihat yang kas. Sama 136, yang kas coba. Setoran modal awal pertama. Tanggal 1. Tanggal itu penting, harus tulis. Tanggal itu penting harus ditulis. 7.500. Terus setoran modal awal itu kan 7.500.000 ya. Dia menambah kasnya, kas kita bertambah. Di debit kan, kasnya di debit, bertambah. Setoran modal awal. Kemudian kita bayar sewa kantor tanggal 2. Sekitar 300.000. Kredit tandanya, kasnya keluar, kita bayar artinya 300.000 ini. Oke. Kemudian kita lihat saldonya di kanan tuh, saldonya tadi 7.500 dikurang 300.000 jadi 7.200.000. Terus pembelian peralatan di kredit kan, berarti dia beli, ngeluarin kas berkurang, dikeluarin 2.250.000 kredit sebesar itu. Oke. Debitnya maksudnya saldonya jadi 4.950.000, tinggal dikurang aja. Ini 7.200.000 dikurang 2.250.000 sama dengan 4.950.000. Kemudian beban iklan, bayar iklan segala macam. Pokoknya nanti intinya dia tuh saldo akhirnya 8.362.500 sama 1 bulan terus gitu. Sudah dikurang, sudah ditambahin gitu ya. Pak, nggak ada slide-nya Pak. Oh iya, karena ini kan saya pernah bilang, jadi akuntansi itu susah dibikin slide-nya karena kita harus gambar apa, bikin kolom-kolomnya lagi. Terus kan dia ada banyak ya kolom-kolomnya, jadi kalau saya bikin slide-nya itu susah gitu. Jadi harus buka buku sendiri gitu. Terus ngajarinnya kalau pakai buku, soalnya di sini saya juga nggak bisa buka buku di sini, di papan tulisnya nggak bisa ngupload buku, jadi harus buka buku sendiri gitu. Tapi tenang aja, nanti di YouTube-nya saya udah ada ininya, ada bukunya, soalnya saya balik-balik ke bukunya dulu, jadi nanti bukunya kelihatan di YouTube-nya. Soalnya saya di sini biasa buka buku di laptop saya, buku lainnya maksudnya. Di YouTube ketahuan. Oke, terus kemudian itu kas ya, kas semuanya udah kelar. Sekarang perlengkapan salon semuanya gitu kan, karena cuma satu doang ya udah satu aja berarti sebesar 450.000. Kemudian tadi perlengkapan, sekarang peralatan. Pembelian peralatan 2 kali dia beli, tanggal 5 sama tanggal 23 itu peralatan. Jadi saldonya 7.500.000 untuk peralatan. Utang dagang cuma di 1 tanggal 7 ya kan, 450.000, berarti saldonya 450.000. Saldo itu apa ya, kayak nilai akhirnya, saldo akhir yang kita punya setelah dikurangi, setelah ditambahin gitu loh. Kalau transaksinya cuma satu aja berarti nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangin. Oke ya, utang bank karena cuma ada satu, ya udah satu aja, tulis 7.500.000. modal cuma sekali doang, tanggal 1 Januari 7.500.000. Kemudian priva, ingat ya, priva apa priva? Priva itu adalah pengambilan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya, itu priva namanya. Ingat ya, jadi kalau saya pemilik perusahaan, ini ada uang perusahaan nih, kan dalam bisnis itu uang kita sama uang perusahaan itu dipisah, harus dipisah, nggak boleh disatuin. Supaya apa? Supaya kita tahu jelas keadaan keuangan perusahaan kita gimana, jadi nggak dicampur-campur sama uang kita.
Nah, kita bisa tuh sebagai pemilik ngambil uang untuk keperluan kita sendiri, namanya prive. Kemudian pendapatan jasa salon, ya kan? Ada 2 pendapatan jasa salon, udah ditulis dua-duanya. Terus beban gaji juga ditulis, ada 2 kali beban gaji kan. Terus beban sewa ada 1, beban lain-lain ada 1. Oke, sudah semuanya kelar sampai sini. Cuma dikelompokin doang ini mah, namanya dikelompokin. Kalau bahasa akuntansinya tuh posting ya, posting. Jadi cuma beban lain-lainnya. Ada yang tanya sampai sini? Kalau ini harus ngerti nih, kalau nggak ngerti nanti kesana susah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba yang mau tanya silakan dulu. Nggak ada ya? Oke, lanjut terus. Selanjutnya adalah neraca saldo. Membuat neraca saldo. Nah, kan itu ya. Apa? Neraca saldo kan kan kita udah buat tuh. Udah kita buat pengelompokan tuh yang kas semua, perlengkapan semua, utang semua, modal semua, priva semua, beban lainnya semua. Beban sewa semua. Kita udah kelompokkan, kita udah tahu saldo akhirnya berapa. Saldonya berapa kita udah tahu. Sekarang kita buat yang namanya neraca saldo. Neraca saldo itu apa sih? Setelah kita mengelompok tadi kan, kita ada nomornya kan, nomor akunnya ada 11, 12, 13 gitu kan, kita udah belajar minggu lalu kelompokin akun-akun. Jadi kasih itu nomor 11 gitu kan. Perlengkapan salon 12 gitu. Kalau nggak ngerti yang ini, buka halaman lalu kan ada nih kemarin itu nomor referensinya ada kan. Halaman berapa nomor referensi itu? Halaman bentar saya cek. Halaman ini 128 itu ada nomor referensi, nomornya kas nomor 11, perlengkapan 12, 13 itu peralatan salon, 14 masih penyusutan gitu. Jadi kita susun berdasarkan ini gitu. Pertama nomor 1 dulu, 11, 12, 13. Kalau habis baru 21, 22, 23 gitu loh. Jadi disusun berdasarkan nomor referensi. Ngerti nggak? Neraca saldo tuh kayak gitu. Jadi nih, kas kan tadi saldonya kan di debit ya. Kas kan tadi saldo akhirnya yang setelah kita kelompokkan itu kan di debit ya. Sebesar 8.362.500. Ya udah kita taruh di debit. Karena kas nomor 1.1 kita taruh paling atas. Setelah itu kita cari nomor 1.2 itu apa? Perlengkapan. Yaudah kita taruh perlengkapan situ. Kemudian kita tulis saldo akhirnya tadi berapa? 450.000. Kenapa 450.000? Tadi kita udah ngelompokin kan. Kita udah ngelompokin sampai transaksi perlengkapan semua. 450.000 kan. Ya udah berarti itu yang kita pakai. Terus 1.3 itu apa? Peralatan gitu kan. 1.4 kan nggak ada, akumulasi nggak ada kan. 1.5 juga nggak ada. Sekarang kita masuk langsung ke 2.1. Utang dagang. Habis itu 2.2. Utang bank. Kan udah tuh utang cuma itu doang, 2. Baru masuk nomor 3. 3.1, 3.2 modal sama prive. 4.1 pendapatan jasa salon. Habis 4, karena nggak ada 4.2, langsung 5. 5.1 beban gaji. Karena nggak ada 5.2, langsung 5.3 beban sewa sama beban lain-lain. Gitu. Dan ingat, kita udah naruh saldonya nih, yang di debit, yang di kredit, semua saldonya udah kita taruh. Jumlahnya terus sama segini, 17.325.000 yang kiri, 17.325.000 juga yang kanan. Ini harus seimbang, namanya balance. Nggak boleh nggak balance, harus balance. Coba sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini harus ngerti nih, kalau nggak susah kita belajar ke tahap berikutnya.
Ngerti nggak? Waalaikumsalam. Ada yang bertanyakan dulu? Ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ini ngerti ya sampai sini ya? Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Nanti kalau kelewat, kalau udah di sini nggak ngerti, nanti depannya takutnya susah, nggak ngerti juga. Oke, lanjut dulu Pak. Neraca saldo udah, harus seimbang. Ingat, harus seimbang, artinya harus sama kanan sama kiri. Bener nggak? Terus jurnal penyesuaian ini agak rumit. Jurnal penyesuaian. Walaupun telah disusun neraca saldo, namun sering masih belum dapat dibuat laporan keuangan. Jadi belum bisa dibuat laporan keuangan. Laporan keuangan tahu ya? Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan kita, keuangan perusahaan kita. Ini laporan keuangan. Sebelum bisa, kenapa? Kita butuh penyesuaian. Kenapa kita butuh penyesuaian? Karena pertama, hal ini disebabkan adanya transaksi-transaksi yang belum dicatat, seperti beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, penyusutan nilai aktiva tetap. Aktiva tetap tahu nggak? Aktiva tetap itu apa? Aktiva tetap itu adalah mana ya? Aktiva tetap itu adalah contohnya gini, harta kita tapi lama habisnya. Contohnya apa? Lama itu artinya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Pertama, ini rumah, bangunan, kantor. Kalau kita bangun kantor sendiri nih, kita nggak nyewa, ya kan? Itu tiap tahun menyusut nilainya. Misalnya gini, tadinya kita beli kantor itu 500 juta. Nah, tiap tahun menyusut nilainya. Kenapa menyusut? Mungkin karena kualitas bangunannya jadi agak rusak gitu kan. Terus banyak bocor sana sini, nilainya berkurang pasti tiap tahun. Siapa lagi aktif tetap kayak peralatan. Misalnya kalau kita salon, kita beli mesin rebonding. Tiap tahun nilainya menyusut karena kita pakai itu tiap hari atau kita pakai itu rutin. Jadi kualitasnya kan nggak sama dari pertama kali kita beli sampai ketika kita pakai itu kualitasnya nggak sama. Makanya kita butuh namanya penyusutan nilai. Artinya apa? Nilainya berkurang karena kita pakai, karena pemakaian kita. Itu intinya. Jadi penyusutan nilai aktiva tetap artinya adalah aktiva tetap nilai berkurang karena pemakaian kita. Misalnya kayak saya bilang mesin rebonding atau hair dryer, kan dia perlu kan yang namanya. Karena kita pakai terus tiap hari, otomatis dia nilai berkurang tiap hari. Maksudnya tadinya baru nih bagus, kita pakai terus tiap hari buat pelanggan kita. Nah, otomatis nanti dia berkurang nilainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Titik. Lo Aida. Kita buka bukunya sekarang halaman 139. Itu ya, penyusutan aktiva tetap ya. Kemudian yang B. Hal ini juga disebabkan karena transaksi yang sudah dicatat, tetapi pada akhir periode akuntansi memerlukan penyesuaian atas angka-angka yang tercantum dalam neraca saldo. Seperti beban dibayar di muka dicatat sebagai harta, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, pendapatan diterima di muka. Oke, pelan-pelan nih, bikin pusing lagi. Beban dibayar di muka begini. Misalkan kita ngekos nih untuk 6 bulan, kita bayar di awal. Nah, itu namanya beban dibayar di muka. Kita udah bayar duluan di muka, di depan, untuk 6 bulan, tapi kita belum pakai. Besok baru mulai pakai 1 hari, 2 hari, 3 hari, gitu kan?
Tapi kita udah bayar dulu untuk 6 bulan. Nah, itu namanya beban dibayar di muka. Kenapa? Karena kita udah bayar duluan. Kita punya hak tinggal di situ sama 6 bulan. Gitu loh. Karena beban dibayar di muka. Itu hak kita. Jadinya harta kita itu. Kayak saya nih, saya bayar asrama kan per 6 bulan. Asrama kampus bayar per 6 bulan. Nah, misalkan saya bayarnya bulan Januari kemarin kan. Saya baru tinggal sampai bulan Maret, April. Otomatis masih ada beberapa bulan lagi sampai bulan Juni. Mei, Juni 2 bulan lagi. Saya masih ada waktu 2 bulan untuk tinggal di sini. Gitu. Itu hak saya. Itu harta saya, hak saya. Karena saya udah bayar di awal. Gitu. Nah, beban dibayar di muka. Ngerti ya? Terus apa pendapatan diterima di muka itu apa? Jadi gini, saya ibu kos nih. Misalnya tadi saya misalnya yang punya kos-kosan atau yang punya asrama, ada mahasiswa atau mungkin orang mau ngekos, dia bayar per 6 bulan dulu, bayar per 6 bulan kan, bayarnya bulan Januari ke saya yang punya kos, bayar bulan Januari, habis bayar, kita kan dapat duit tuh, karena kita yang punya kos, kita dapat duit tuh, nah itu namanya pendapatan diterima di muka, kita belum ngasih dia selama 6 bulan, kita belum ngasih dia pakai selama 6 bulan, tapi kita berkewajiban untuk memberikan dia rumah atau penginapan selama 6 bulan, karena dia udah bayar di muka. Itu walaupun sekarang masih bulan Januari misalnya atau bulan Januari lah. Selesainya bulan Juni kan. Berkewajiban tuh sampai dia bulan Juni kita harus memberikan penginapan ke dia sampai bulan Juni. Karena dia udah membayar di muka. Gitu. Itu namanya pendapatan diterima di muka. Jadi gampang bedanya. Beban dibayar di muka itu kita sebagai anak kos. Karena kita harus bayar. Terus pendapatan diterima di muka itu kita kan kayak ibu kos. Kita dapat duit. Gitu caranya gampang. Misalnya ya A nih. Iya whiteboardnya kosong. Jadi buka bukunya. Jadi harus lihat bukunya ya, Mbak. Oke, kita buka udah ya. Sekarang itu halaman 139 masih. Coba kita lihat ini A, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dianggap sebagai aktiva. Ini aktiva harta. Namun akan menjadi beban pada periode akuntansi berikutnya. Yang termasuk beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara. Itu dicatat sebagai beban dan dicatat sebagai harta. Gini ya, agak bingung ya. Nih, contohnya langsung. Pada tanggal 1 Juli 2006, dibayar sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 1.200.000. Ingat, dibayar toko untuk 2 tahun sebesar 1.200.000. Berarti satu bulannya itu 50.000 ya, ya kan? 2 tahun kan ada 24 bulan. Berarti dia cuma 1.200.000. Berarti 1.200.000 dibagi 24. Berarti satu bulan 50.000. Oke, jadi kita ngeluarin uang. Pertama itu namanya sewa dibayar di muka. Di debit, kasnya di kredit. Kas dapat di kredit karena dia keluar. Karena kasnya berkurang jadi dia keluar. Dan sewa dibayar di muka, debit. Karena dia ini yang harus dibayar, dia itu harta kita. Karena kita udah ngeluarin duit 1.200.000 dan kita hak untuk tinggal di sana selama 2 tahun. Itu namanya hak kita, harta kita. Oke. Kemudian nih, untuk membuat jurnal penyesuaian, kita bikin penyesuaian sekarang. Terlebih dahulu harus menentukan berapa bagian dari sewa
yang menjadi beban akhir periode. Kan dia bayar itu bulan Juli ya, pada tanggal 1 Juli kan dia bayar. Terus kita bikin penyesuaiannya itu bulan Desember, pasti bulan Desember harus. Kenapa? Karena tanggal 31 Desember atau akhir tahun itu adalah penutupan akuntansi. Semua catatan akuntansi itu ditutup pada bulan itu. Jadi kita buat penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember, karena pada bulan itu ditutup semuanya gitu. Nanti mulai lagi bulan Januari, jadi kita buatnya bulan untuk tanggal 31 Desember. Jadi kan dia bayar itu kan bulan Juli ya, bayarnya bulan Juli Desember itu berapa bulan? Juli 1, Agustus 2, September 3, Oktober 4, Desember 5 ya, November 5, Desember 6, jadi 6 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan ya. Jadi kita udah pakai 6 bulan dari Juli. Nah, otomatis kan kalau kita catatnya nilainya segitu, masih 1.200.000, kan nggak cocok kan sama yang sebenarnya, sama realnya berapa. Jadi kita harus menyesuaikan itu nilainya. Tadinya 1.200.000 nih, kita udah bayar bulan Juli. Nah, kita udah pakai ini sampai 6 bulan. Otomatis kita harus kurangin tuh nilai kita, harta kita. Kita kurangin hak kita. Oke. Nah, kita hitungnya gini. 8, kok 8 ya? Loh, kok bulan Mei sih? Oh, salah nih bukunya nih. Bulan Mei sih. Coba lihat halaman 110. Itu Mei. Dihitungnya. Angka 8 menunjukkan bulan Mei. Oh, sial. Salah dia bukunya. Jadi itu bukan 1 Juli ya. Ibarat tapi Mei. 1 Mei. Jadi dari Mei itu bukan Juli tuh. Bukan 1 Juli 2006, tapi 1 Mei 2006. Sampai halaman berapa, Pak? Nggak tahu nih. Sebisanya kita sampai halaman berapa. Sekarang masih halaman 139. Jadi pada tanggal 1 Juli itu bukan Juli tapi Mei. Salah. Coret aja, coret. Salah nih bukunya, ngaco nih. Mei bayar untuk masa 2 tahun. Nah, kita buatnya itu bulan apa? Kita buat penyesuaian itu bulan Desember. Jadi kita dapat berapa lama tuh? Desember. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah kepake 6 bulan. Jadi kita 6 bulan, 8 bulan. Jadi kita sesuaikan itu. Jadi cara ngitungnya 8 dibagi 24. Kenapa dibagi 24? Karena 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Jadi hitungnya gitu. Berarti yang udah kepake itu 400.000. 8 dibagi 24 dikali 1.200.000. Yang terpakai jadinya 400.000. Gitu. Iya, bulan. Oke. Nah, penyesuaiannya gini. Beban sewa toko. Beban sewa toko artinya adalah yang sudah terpakai. Beban itu artinya yang sudah terpakai. Kan sewa kita tadi yang udah terpakai berapa? 8 bulan kan? Sebesar 400.000, berarti beban sewa toko di debit, kreditnya sewa dibayar di muka. Agak bingung ya? Yaudah ikutin dulu aja. Ini memang susah sih kalau ngajarnya online, tapi kalau bisa ngertiin. Jadi ini agak susah sih enggak, tapi kayak agak ribet aja. Nih, beban sewa toko. Beban itu artinya kan kemarin saya udah bilang ya, beban itu ada 2 pengertian. Pertama, dia itu adalah sesuatu yang harus dibayar, kayak beban gaji. Kan kita masih harus bayar gaji. Kedua, sesuatu yang sudah terpakai. Kayak kita nih ngontrak, terus kita udah pakai kontrakan kita selama 6 bulan. Itu namanya beban kita. Beban udah dipakai. Namanya beban sewa. Beban sewa toko. Kalau toko ya toko, kalau kontrakan ya kontrakan, kalau kosan ya kosan. Kalau di sini toko ya toko. Beban sewa toko
400.000. Sewa dibayar di mukanya di kredit besar 400.000. Kenapa sewa dibayar di muka di kredit? Karena sewa dibayar di muka itu ke harta kita. Harta kalau berkurang di kredit, makanya jadi kredit. Nah, udah pelan-pelan deh, ingat-ingat nih. Kalau harta tuh berkurang tuh selalu di kredit. Kalau bertambah di debit. Terus apabila transaksi tersebut bukan sebagai beban, maka ayat jurnalnya adalah beban sewa kepada kas. Nggak ada begini apaan sih? Dan lewatin aja. Sewa dibayar pada beban sewa toko. Oke, nah ini nggak usah dipikirkan. Ini metode lain, metode beban namanya. Habis itu B, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang pada saat menerima merupakan kewajiban. Kayak tadi saya bilang, kalau kita sebagai ibu kos, ada orang kontrak kita bayar di awal, namanya pendapatan diterima di muka. Oke, jadi bisa bedain kan? Oke. Terus jurnalnya gimana? Pada tanggal 3 Maret 2005, diterima sewa gedung di muka. Pendapatan diterima di buka 6 untuk masa 1 tahun 2.400.000. 2.400.000. Bila akhir periode akuntansi hari 31 Desember, maka pendapatan sewa selama bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Desember 2005 itu kayak gimana? Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 10 bulan. Karena dia untuk setahun, jadi dibaginya 12. Kalau untuk 2 tahun dibaginya 24. 10 dibagi 12 dikali 2.400.000 sama dengan 2 juta. Jadi 10 dibagi 12 dikali 2.400.000 sama dengan 2 juta. Kenapa 10? Karena dari bulan Maret ke bulan Desember itu 10 bulan. Kenapa dibagi 12? Karena 12 itu karena dia nyawanya untuk 1 tahun. Kenapa dikali 2.400.000? Karena nilainya 2.400.000, duit yang kita terima gitu. Jadi pada tanggal 3 Maret pas dia ada duit, dia nyatetnya di akuntansi itu kayak gini. Kas di debit karena kasnya nambah, sewa diterima di muka, di kredit. Gitu. Nah, terus pada akhir periode kita buat jurnal penyesuaiannya. Sewa dibayar di muka 2 juta. Karena tadi 2 juta itu dari ini ya, tadi yang kita tuh hitung. Terus pendapatan sewanya 2 juta juga. Di debitnya sewa dibayar diterima di muka, di kreditnya pendapatan sewa. Jika dicatat sebagai pendapatan, nah ini nggak usah. Nggak usah, oke. Ini cuma ada dua apa namanya? Dua metode. Jadi ada pendekatan kewajiban, ada pendekatan pendapatan. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya boleh dipakai. Kita pakai pertama aja yang biasa orang pakai. Pendapatan yang akan diterima. Jadi gini, piutang, ingat ya, piutang apa? Jadi ada orang utang nih, kita ngasih dia pinjaman duit, itu namanya piutang. Piutang kita. Misalkan contoh pada tanggal 31 Desember 2005,
masih harus diterima sewa gedung untuk bulan Oktober, November, Desember sebesar 900.000. Dari transaksi tersebut maka biasanya adalah sewa diterima di muka 900.000, pendapatan sewa 900.000. Cuma contoh doang ya. Itu beban yang harus yang masih harus dibayar. Waduh, ini. Nah, ini. Misalkan kita masih belum bayar gajian orang nih. Halaman 143. Misalnya kita masih belum bayar gaji orang. Beberapa orang masih harus kita bayar, karyawan kita masih harus kita bayar gajinya. Sudah di akhir bulan, maksudnya sudah tutup periode akuntansi, sudah tanggal 31 Desember, tapi kita belum bayar juga. Maka kita mengaku itu sebagai utang. Jadi beban gaji pada utang gaji, beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Oke. Kenapa kasnya ditulis debit? Kas itu yang mana nih mbak? Maaf saya nggak ngeliat ini. Saya buku. Kasnya di debit. Mana nih? Oh, bener mbak ya. Kas pada pendapatan sewa. Iya, karena kan kita ini ya. Kita sebagai bukos nih dapat duit dari orang bayar. Dari orang bayar, kita dapat duit dari orang bayar. Oh, 141. Kenapa? Iya, kita dapat duit dari orang bayar. Nah, kas kita kan nambah kan? Karena kita sebagai ibu kos nih, ada orang bayar duit kita. Nah, kasnya nambah. Jadi, kalau harta, kas itu kan harta. Kalau kas nambah, kalau harta nambah, dia di debit. Kalau berkurang di kredit. Sedangkan dia nambah, jadi di debit. Gitu. Terus di kreditnya apa? Sewa diterima di muka. Kenapa? Karena sewa diterima di muka itu adalah kewajiban. Ya kan? Kan kita wajib memberikan dia selama 6 bulan, sama 7 bulan, tergantung sewanya berapa. Itu kewajiban kita yang harus kita tanggung. Kayak kita utang ke dia gitu. Kita utang ke dia, janji ke dia untuk memberikan sewa kamar ini selama 6 bulan, 7 bulan, tergantung kontraknya berapa. Nah, itu namanya kewajiban. Kewajiban kalau bertambah di kredit. Gitu. Iya, neracanya bukos. Akuntansinya bukos. Kan namanya pendapatan. Kalau beban, berarti kita bayar sebagai anak kos. Kalau pendapatan, kita terima. Tapi kalau beban, kita ngebayar. Dia ada dua. Beban dari di muka, sama pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka artinya kita bayar duluan. Pendapatan diterima di muka artinya kita dapat duit. Oke? Udah, kita buka lagi buku halaman. Tadi kan beban gaji utang gaji itu ya, halaman 143. Kenapa beban? Beban itu yang masih harus dibayar kan. Beban itu pengertiannya ada dua tadi saya bilang. Ini saya berkali-kali saya ingetin. Beban adalah yang masih harus dibayar sama yang sudah terpakai. Dua itu pengertiannya. Kalau yang masih harus dibayar, misalnya beban gaji, yang namanya beban gaji. Kalau yang sudah terpakai, misalkan beban sewa sudah terpakai. Gitu. Oke, habis itu penyusutan. Penyusutan itu yang saya kayak yang saya udah bilang. Penyusutan itu apa? Misal nilai dari barang yang kita pakai itu berkurang. Kenapa? Karena seiring pemakaian kita. Misalnya apa? Kalau salon nih mesin rebonding atau hair dryer. Gitu. Mereka ada umurnya semuanya. Mesin hair dryer misalkan umur 5 tahun.
setelah 5 tahun kan Pak biasanya rusak. Mesin di pabrik-pabrik gitu itu ada akuntansinya. Mesin di pabrik itu dihitung tiap tahun, itu dihitung berkurang nilainya. Kenapa? Karena tiap tahun dipakai sama dia, tiap hari dipakai sama dia untuk memproduksi. Jadi apa, biasanya karena tergantung sih, biasanya mesin pabrik itu biasanya 10 tahun atau 7 tahun, ada 8 tahun, beda. Jadi nilainya tiap tahun berkurang seiring pemakaian. Nah, penyusutan itu jurnalnya beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Nah, ini harus dihafal ya kalian. Beban penyusutan artinya nilai yang sudah berkurang, beban penyusutan yang sudah terpakai itu yang nilai yang berkurang gitu ya. Jadi tadinya mesin ini harganya segini, jadi berkurang segini karena terpakainya. Itu namanya beban penyusutan. Terus di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Misalkan hair dryer. Jadi beban penyusutan hair dryer, terus di kreditnya akumulasi penyusutan hair dryer. Oke. Ada amortisasi, itu penyusutan juga, tapi untuk harta yang tidak berwujud. Kan ada harta yang berwujud, ada yang nggak berwujud. Nggak berwujud misalkan, ya udah nanti deh, itu nggak penting. Ini ada contohnya nih, halaman 143 penyusutan. Dalam neraca saldo tanggal 31 Desember 2005 terdapat akun peralatan 10 juta. Pada tanggal 31 Desember ditetapkan bahwa penyusutan sebesar 5% dari harga perolehan. Harga perolehan itu 10 juta. Jadi penyusutannya 5%. Bisa kan ngitungnya 5% itu adalah 5 dibagi 100 dikali 10 juta. Boleh pakai kalkulator kok, kalau akuntansi itu nggak apa-apa, pakai kalkulator aja biar itu nggak susah. Tapi nanti UAS kita nggak nyampe sini kok, ini susah nih, jadi nggak sampai sini Pak. Tapi nggak apa-apa, ini buat pelajaran, jadi nanti kalau UN ya udah ngerti gitu loh. 5% kali 10 juta itu 500.000. Maka jurnal penyesuaiannya untuk tahun ini adalah halaman 144, itu beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar masing-masing 500.000 gitu. Oke. Ngerti nggak sampai sini? Ini hmm, terlanjur aja saldo penyesuaian. Hmm, Oke, ngerti nggak sampai sini? Mau tanyakan dulu nggak? Agak susah ya. Pertanyaan. Gak apa-apa, emang juga semuanya kesusahan pasti. Pertama kali belajar akuntansi, saya dulu juga belajar akuntansi itu hati-hatian, kayak pusing gitu, nggak bisa ngikutin. Tapi lama biasa, terus ya udah jadi kerja saya dulu di kantor, saya kerjanya beginian, jadi akuntan namanya. Ada pertanyaan lu?
ya. Tips agar cepat paham akuntansi dong Pak. Baca bukunya. Ya, pelan-pelan sih harusnya emang akuntansi itu. Bisa karena biasa. Akuntansi matematik itu kita bisa karena biasa. Maksudnya apa? Jadi kita bisa karena kita udah tahu caranya gimana. Kita udah tahu caranya gimana. Jadi kita ngerti. Pertama-tama memang pelan-pelan. Oh ini gimana sih? Lihat buku lagi. Oh ini gimana sih? Oh gini. Lihat buku lagi. Buka buku lagi. Buku lagi. Tapi lama-lama pasti bisa. Nggak perlu lihat buku. Gitu. Bisa karena biasa. Gitu. Semuanya akuntansi itu gitu. Matematik gitu. Akuntansi matematik itu gitu. Bisa karena biasa. Jadi harus terus dicoba. Oke, nah lanjut lagi ya. Penyesuaian. Nah, halaman 144. Berikut ini contoh penyesuaian dengan mengacu pada beauty salon yang tadi kita buat contoh di atas salon pada materi sebelumnya. Pada tanggal 31 Januari 2006, pemilik beauty salon yaitu Susi Similikiti memeriksa neraca saldo dan memutuskan sebagai berikut. Penyusutan peralatan salon untuk bulan Januari 2006 berhitung sebesar 75.000 gitu. Terus perlengkapan salon yang sudah terpakai untuk kegiatan usaha selama bulan Januari 2006 sebesar 300.000. Bunga pinjaman kredit usaha dari BRI untuk bulan Januari diperhitungkan sebesar 37.500. Nah ini kalau minjem di bunga, jadi banget tuh gini. Terus jurnalnya ini ya. Jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan bulan Januari 2006 adalah beban penyusutan peralatan. Di debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Ingat ini harus dihafal nih. Beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Ini harus dihafal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Sri, wah. Itu ya 75.000 ya. Terus pemakaian perlengkapan jurnalnya nih. Beban perlengkapan, beban artinya adalah yang sudah terpakai terus perlengkapannya berkurang jadi dikredit sebesar 300.000. Beban perlengkapan 300.000, perlengkapan 300.000 gitu. Oke, ngerti kan? Terus utang bunga, nah ini jurnal penyesuaian itu ini. Beban bunga artinya yang masih harus dibayar, debit, terus utang bunganya di kredit. Nah ini, tenang, apa ya, pelan-pelan ya. Kita puasnya nggak sampai sini kok, tenang. Habis itu udah halaman 146 neraca lajur. Neraca lajur itu apa? Dalam bahasa Inggris itu worksheet. Neraca lajur itu contohnya kayak di halaman ini
149 tuh, lihat tuh. Nah, itu adalah angka-angka semua ya. Pusing ya, nggak apa-apa, tenang-tenang. 149 coba lihat. Oke, itu caranya gitu. 149 coba lihat dulu. Lihat dulu, ada yang bertanyakan nggak nomor 149? Kayak gitu tuh. Hmm, halaman 149. Gitu ya caranya tuh. Kita biasa akuntan tuh, saya dulu gini-gini. Tiap akhir tahun tuh akuntan itu sibuk banget. Kenapa? Biasanya orang-orang kan tahun baru apa? Ini ya, seneng-seneng ya. Nah, kalau akuntan tuh malah pusing kepalanya. Semua tahun baru isinya lembur. Karena mereka harus ngitung semua laporan akuntansi, harus mereka buat kejar gitu. Jadi ya orang senang, kita mah akuntan tuh malah pegel. Oke, jadi gitu ya. Terus kita bikin laporan keuangan. Nah, ini saya cerita aja deh, nggak perlu kita hitung-hitung. 150. Udah ya, udah ya. Hmm, nah, ini laporan keuangan. Halaman halaman 151, coba baca. Pada umumnya, pada umumnya laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Nah, ini ada 5 nih. Saya tuh biasa buat 5. Saya biasa buat 3 ya. Kita buat 3 di sana. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Udah, bentar, kok error katanya. Mbak, Mbak ini kok error katanya, nggak bisa login. Saya coba.
Coba balas dulu ya, titik ini nggak bisa masuk. Nah ini nih, laba rugi apa? Sudah contohnya. Jadi yang biasa saya buat itu 3 doang, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca. Nah ini endingnya atau akhirnya dari proses panjang yang kita buat tadi itu ini, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Pertama, laporan laba rugi. Nah, ini bisa dilihat halaman 152 contohnya. Jadi ada pendapatan dikurang beban. Itu namanya laporan laba rugi. Jadi pendapatan kita berapa nih dari hasil salon dikurang pengeluaran kita. Itu namanya laba kita. Nanti kita bisa tahu nih kita untung apa rugi di bulan ini. Itu tujuannya tuh kita buat akuntansi tuh ini supaya kita tahu laba kita berapa, rugi kita berapa. Jadi pendapatan kita berapa selama sebulan dikurangi dengan pengeluaran kita untuk membayar apa namanya? Bayar pegawai, membayar sewa, membayar perlengkapan, membayar apa bunga, lain-lain lah ya. Itu semua. Jadi kita tahu laba kita berapa. Kemudian ada namanya laporan perubahan modal. Halaman 153. Apa gunanya laporan perubahan modal? Pertama, nanya saya Pak. Nanya apa Mbak? Beril nanya apa? Boleh nanya dulu. Silakan. Ah, nggak apa-apa. Mau nanya apa nggak? Oke. Ini ya. Ini. Laporan perubahan modal tuh gunanya adalah untuk mengetahui modal kita berapa. Banyak tuh ya modal-modalnya. Jadi kayak modal awalnya berapa, terus kemudian ada penambahan modal, ada pengurangan modal. Jadi kita tahu modal akhir kita saldonya berapa di akhir periode. Itu gunanya modal. Yang ketiga adalah neraca. Kita bisa lihat neraca nih. Halaman 155 contohnya neracanya. Neraca tuh ini penting banget neraca tuh. Yang pertama tuh penting itu laporan laba rugi. Kedua neraca ini penting. Kenapa penting? Kita bisa tahu jumlah kas kita berapa sekarang. No, 8.362.500. Perlengkapan salon kita berapa? Kemudian aktiva tetap berapa? Peralatan salon kita berapa? Kita bisa tahu. Terus kemudian penyusunannya berapa? Kita bisa tahu. Kemudian utang lancar kita berapa? Utang dagang berapa? Utang bunga berapa? Terus utang jangka panjang. Bedanya utang lancar sama utang jangka panjang itu apa? Bedanya adalah utang jangka panjang yang baru masuk bisa lihat halaman 155 ya, 55 ya, neraca. Bedanya utang dagang, utang lancar sama utang jangka panjang adalah tahunnya, apa masanya. Utang lancar itu biasanya dia tuh utangnya itu di bawah 1 tahun, jadi dibayar ngutangnya lagi itu di bawah 1 tahun. Nah kalau utang jangka panjang itu di atas 1 tahun, utang bank. Kita bisa utang bank tuh lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita nyicilnya tuh 3 tahun gitu, 4 tahun. Kalau utang lancar tuh utang dagang, kita ngutang barang yang kita beli. Kita adalah perusahaan, kita perusahaan, jadi kita toko elektronik, kita beli dulu nih ngutang mesin cuci, tapi pasti kita bayar itu kurang dari 1 tahun. Misalnya 6 bulan, 3 bulan kita bayar, 4 bulan kita bayar. Kayaknya kayak lebih dari 1 tahun. Nggak ada yang kayak gitu, bisa nggak ada. Kalau ada ya maksudnya ke dalam utang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah terus yang membedakan aktiva lancar dan aktiva tetap apa? Ingat ya, aktiva kalau masih asing namanya itu aktiva adalah harta.
Aktiva lancar, kas. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang kita gunakan penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Kas berkurang, tambah kurang tiap hari kan bisa kas. Perlengkapan salon kayak sampo gitu kan, minyak rambut kan kita bisa beli, bisa berkurang tiap hari, kurang dari 1 tahun kan. Nah, aktif tetap itu udah lebih dari 1 tahun. Dan peralatan salon, mesin rebonding gitu kan, itu kan lebih dari 1 tahun pemakaiannya gitu, makanya dia masih dalam aktif tetap. Jadi kita bisa bedain ya. Iya mbak, Siti ya nggak apa-apa. Jadi kita bisa deh mana jangka panjang. Nah, ini neraca penting. Jadi kita tahu kas kita berapa, utang kita berapa, terus juga peralatan kita nilainya berapa, modal kita berapa. Neraca penting banget. Jadi ada 3 yang penting: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Lihat halaman 156. Ya, pertama laporan laba rugi. Kita tahu laba kita berapa. Terus kemudian baru dibuat laporan perubahan modal. Jadi kita tahu modal kita berapa. Kemudian baru dibuat namanya neraca. Nah, itu. Jadi kita tahu nilai-nilai kita berapa. Laba kita berapa tahun ini, modal kita berapa tahun ini, terus kas kita berapa tahun ini, utang kita berapa, peralatan kita berapa, kita tahu. Ini yang namanya laporan keuangan. Ketiga ini penting banget. Jadi saya dulu kerjanya memproduksi 3 ini, membuat 3 ini. Tuh. Mungkin ini masih gampang, masih apa ya, masih kayak gitu rumit. Kalau di perusahaan itu rumit banget, bisa stres juga kadang-kadang. Kalau dikejar deadline, dikejar waktu gitu kan, kita harus nyelesain ini cepat mungkin, tapi apa namanya, masih banyak yang harus dikerjakan, jadi kita bisa stres ya selama pengerjaan itu gitu. Jadi gitulah yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dibuat untuk mengambil keputusan bagi pemilik perusahaan. Misalkan nih, tadi pemilik salon Susi, dia menggunakan ini laporan keuangan untuk menentukan apakah dia di periode berikutnya mau beli barang apa, atau mau melakukan utang, atau mau membayar apalah gitu loh. Jadi ini penting untuk pemilik perusahaan untuk mengambil kebijakan nantinya, untuk menentukan masa depan perusahaan. Jadi penting laporan keuangan ini. Juga berguna sebagai laporan untuk para investor. Jadi kalau di perusahaan besar itu biasanya investor tuh ngeliat ini bagus nih, dia laporan keuangannya selalu untung tiap bulan, selalu untung tiap tahun, ya udah kita investasi di perusahaannya aja, pasti nanti untung. Nah gitu, itu gunanya laporan keuangan tuh itu. Terus ya biasanya orang ngeliatnya gitu, dia untungnya berapa, terus dia kasnya berapa, dia utangnya banyak nggak gitu loh. Jadi itu laporan keuangan. Jadi akhir dari akuntansi di sini. Gitu, ngerti ya? Oke, dan bertanyakan sampai sini. Jadi ini di akhir. Ini itu laporan keuangan gini. Pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca. Tiga ini penting. Kita buat untuk pemilik perusahaan supaya dia tahu dia harus ngapain ke depannya. Berdasarkan
rapor dia ini. Jadi kayak kamu apa? Kita nih check up, gitu kan. Kita tahu penyakit kita apa. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita olahraga atau kita menghindari makanan ini. Sama perusahaan juga gitu. Mungkin perusahaan lagi sakit, utangnya banyak banget. Atau mungkin kasnya minus, gitu kan. Atau mungkin modalnya kurang. Perusahaan lagi sakit nih, makanya yang harus dilakukan adalah misalkan minum vitamin, atau kita bisa analogikan sebagai disuntik modal barunya seberapa gitu loh. Perusahaan sedang sakit, dia rugi, kita perlu ya namanya menghindari ini gitu. Jadi kita tahu bisnis kita berjalan dengan benar atau enggak dengan laporan keuangan ini. Itu intinya laporan keuangan. Oke, ngerti ya akuntansi? Kayak gini. Ada yang ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, ini pertemuan terakhir kita. Nanti kita bisa UAS di mungkin di depan balik UAS saya kasih soalnya. Udah nggak susah amat kok. Oke? Saya nggak tahu nih, di sini masih ada yang belum ikut UTS apa belum? Nah iya Mbak, titik ini gimana Mbak? Udah ikut UTS apa enggak? Apa nilai UTS yang di angkatan 6 itu saya masukin ke sini? Tapi nggak tahu, coba tanya Pak Hasan dulu. Assalamualaikum, selamat datang di episode Ngegiring Nalar yang super spesial ini. Hari ini ini udah ya. Jadi kita besok UAS minggu depan. Udah saya matiin. Kita UAS ya minggu depan ya. Iya, minggu depan UAS. Ini pelajari video-video saya yang udah saya upload di YouTube dan di Facebook. Boleh dipelajari. Iya minggu depan. UASnya minggu depan, jadi harap semuanya belajar soalnya ya dari buku itu aja kok. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum UTS kemarin, boleh bilang saya, nanti saya kasih soalnya. Masih bisa saya kasih kesempatan kok, masih yang belum UTS. Kemarin apa itu hasilnya lumayan lah. Oke, udah ya. Minggu depan UTS. UAS maksudnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih sudah mengikuti kelas ini. Nanti saya upload di Facebook dan YouTube. Oke, masih kita tutup dengan menekan hamdalah. Karena kalau mau menikah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.